Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Ini saya sudah selesai untuk pemasangan modul termostatnya. Ini adalah ya, saya taruh di sini ya modul termostatnya. Jadi terpaksa bagian plastik yang sedikit ini tadi saya lubangin, nggak apa-apa lah ya. Kalau memang mau ditutup lagi ya gampang, tinggal di selotip terus dikasih resin gitu sudah cukup ya. Ya ini modulnya ya. Modulnya ini harganya berapa? Ini harganya sekitar 25 ribuan. Ini adalah modul yang biasa digunakan untuk termostat atau apa ya, inkubator penetas telur ya. Ini tegangannya di sini ini ya. Tegangannya di sini dia pakai 12 volt. GND itu main ya. Jadi di sini ini ya. Plus dan mainnya itu ini saya pakai jarum dulu ya, saya pakai penunjuk dulu ini ya. Jadi bagian plus dan main ini terhubung ke aki, sedangkan KO dan KI itu dia menghubungkan negatif. Jadi ini modifikasinya cukup simple sekali ya kawan-kawan. Jadi jalur yang ke switch magnetic latch ini ya, ini adalah switch magnetic latch. Kita lepas satu untuk jalur negatif yang dari modul amplifier AC. Maaf ini kurang jelas. Jadi ini ya letaknya yang sebelah sini ya. Bentuknya yang bulat itu ya, switch yang bulat yang sebelumnya kita bahas. Itu kan ada 4 ya pinnya. Pinnya ada 4. Semuanya kita biarkan tetap, hanya kita cabut satu. Yang negatif untuk komparannya. Yang negatif untuk komparannya. Ini warnanya merah selaras putih ya. Maaf gak jelas. Ini ya. Ini warnanya merah selaras putih. Maaf ya gak begitu jelas ya. Hanya kita lepas itu saja dari soketnya. Kemudian kita ganti langsung dengan kabel lain. Kita kasih skon ya. Kita ganti kabel lain. Jadi jalurnya ini saya ganti kabel ini. Ini tidak apa-apa ya, ini muatannya negatif ya. Jadi kalau kena bodi ini tidak masalah. Ini ya, kita ganti ini jalur negatif ya, kita lepas. Kita ganti kabel yang lain. Itu tadi. Kabel itu tadi kabel hijau. Kabel hijau kita masukkan ke bagian KO K0 atau K1, bebas ya, bisa K0 atau K1. Ini adalah saklarnya ya. Nanti ketika disaklar dia akan menghubungkan K0 dan K1. Kita hubungkan bebas, K0 bisa, K1 bisa. Terus kalau misalnya tadi kita hubungkan ke K0, berarti K1 nya kita hubungkan ke ground. Nanti kalau tadi kita hubungan ke K0, K1 nya kita hubungkan ke ground. Ya. Di K1 nya kita hubungkan ke ground, bisa ke body atau kita sambungkan ke jalur negatif yang ada di ini ya, ada di soket 12 volt yang biasanya untuk pemantik rokok. Jadi mainnya kita ambilkan dari sini. Jadi jalur main tadi kita hubungkan ke K0 atau K1, misalkan K0, misalkan kita pilih K0 ya, berarti K1 nya kita hubungkan ke negatif yang ada di sini, atau kita hubungkan ke negatif body, gitu ya. Terus jalur positif yang 12 volt plus 12 volt ini sebaiknya kita hubungkan ke blower ya, ke kipas blower. Jadi ketika blowernya dinyalakan begini, nanti dia ikut menyala, begitu ya. Jadi dia ikut menyala. Terus GND nya ini juga sama ya, GND juga dihubungkan ke body. Jadi K1 sama GND kita hubungkan ke body, K0 kita hubungkan ke soket yang tadi kita lepas satu, 12 voltnya kita hubungkan ke blower, begitu ya. Kalau untuk saya di sini, karena blower saya juga ada sedikit masalah ya tadi ya, saya kesulitan mencari jalur plusnya. Jadi untuk 12 voltnya itu saya ambilkan langsung dari sini ya. Saya ambilkan langsung dari sini. Kemudian groundingnya saya taruh di luar begini ya. Atau kalian juga bisa untuk 12 voltnya kalian taruh di luar begini juga bisa. Ya bebas lah, di sini sudah ada panduannya ya kawan-kawan ya. K0, K1, 12 volt GND itu saja.
Terus yang di sini adalah bagian untuk termistornya. Termistornya ini sudah bawaan ini ya, 25.000 sudah dapat sekalian sama termistornya. Saya taruh di depannya kisi-kisi ya, di belakangnya kisi-kisi pendingin. Di depannya kisi-kisi pendingin. Saya tidak melubangi apapun, di situ sudah ada lubangnya, jadi tinggal saya masukkan, kemudian saya ikat pakai kabel tis atau isolasi begitu ya. Sudah begitu saja. Jadi kalau mau menyalakan AC ya di sini nanti akan saya kasih switch ya, switch tambahan. Lebih bagus lagi kalau switchnya itu langsung menyatu sama blower ya, jadi lebih enak begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti saya kasih switch. Kebetulan di sini sudah ada lubang, saya tidak melubangi lagi. Jadi saya belikan switch begitu, saya belikan saklar begitu ya maksudnya. Nanti kita hubungkan ini. Jadi kalau nanti ini ya, kita nyalakan dulu untuk mesinnya. Nah, ini posisi seperti ini. Magnetic clutch-nya tidak ikut bergerak ya. Kemudian kalau ini kita hubungkan, ini kita hubungkan begini. Maaf ya, kita hubungkan dulu. Kita hubungkan begini. Nah, nanti dia akan menunjukkan skala suhu ya. Kalau kalian mau pilih mode, caranya begini ya. Ini tinggal ditekan lama. Begini. Maaf ya, kok sulit ya ini ya. Nah ini ya mode cool, itu berarti untuk pendingin. Kalau mau pindah ke pemanas ya berarti H. Untuk di sini saya hanya pakai cool ya, cool karena di sini untuk AC. Kalau pemanas ya untuk pengeraman telur. Sudah itu saja. Terus kita biarkan sebentar. Sudah kembali ke suhunya. Nah sekarang untuk setting suhunya, ini tinggal ditekan satu kali ya. Kalau mau mendinginkan ya tekan yang kanan. Berarti kalau seperti ini magnetic clutch-nya akan terus ya. Tapi kalau suhunya kita tingkatkan, ini suhu yang kita inginkan ya. Kalau suhu rata-rata tanpa AC itu biasanya 35. Nah ini 35 dia terputus ya. Kalian dengarkan tadi ya, 34 dia terputus. Tapi kalau ini kita turunkan lagi suhunya, nah dia nyambung lagi. Lampu merah ini menandakan dia nyambung lagi. Kita lihat ke sini. Ini ya. Dia sudah ikut muter ya. Jadi dia AC-nya jalan. Kemudian kalau kita setel, misalnya suhunya setelannya ini kita tingkatkan. Caranya sama ya. Kita tekan ini, terus kita tingkatkan suhunya. Misalkan jadi 34 begini ya. Lampunya mati. Dan ininya tidak ikut jalan lagi. Begitu ya kawan-kawan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi dengan modul yang harga 25.000 kita bisa menghemat yang seharusnya kita beli modul amplifier AC yang harganya sampai 500.000. Tapi modulnya itu tetap saya pasang ya. Kenapa? Karena kalau modulnya itu dilepas, lampu senya tidak bisa nyala kawan-kawan. Jadi dia include begitu. Ya kapan-kapan kalau kita ada dana, kalau sama ada waktu, kita belikan spare partnya ya. Spare part yang transistor tadi ya, A1 berapa tadi ya, yang sebelumnya kita bahas. Ya semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.